Setelah ketemu di level kuncinya, baru kita menempatkan di pola apa yang akan kita tempati, pola apa yang kita jadikan sebagai acuan kita untuk nanti menentukan entry-nya. Dari pola ini kita bisa nanti melihat beberapa ciri ya. Kita bisa melihat beberapa ciri. Yang pertama bisa jadi rejeksi yang panjang. Pertama kita bisa melihat rejeksi yang panjang ya, saat dia bergerak naik, kemudian di levelnya di sana, kemudian di puncaknya bisa jadi ada sumbu yang panjang. Tetapi tentu berada di levelnya, berada di area support atau resistennya. Semakin panjang rejeksi yang ada, semakin besar kemungkinan dia akan berbalik. Yang kedua bisa jadi karena multi rejeksi, mungkin juga ada penolakan-penolakan kecil yang lainnya. Bisa juga karena penolakan-penolakan kecil yang lainnya. Maka kita nanti akan perhatikan di situ. Semakin banyak ditolak, semakin banyak rejeksinya, maka semakin besar peluang dia berbalik. Sehingga minimal kita tahu titik entry-nya. Yang ketiga bisa jadi karena kekuatan body yang mulai berkurang. Misalnya dia trennya turun, diawali dari merah yang panjang, kemudian panjang lagi, kemudian ternyata mulai berkurang. Semakin berkurang kekuatan momentumnya, maka semakin besar pula juga peluang untuk berbaliknya. Tentu ketika dia sudah mulai berkurang, kita perhatikan di kondisi-kondisi terakhirnya, apakah di situ ada level yang sudah terbentuk atau belum. Karena bisa jadi tidak ada levelnya dan ini langsung jadi warna hijau misalnya. Apakah bisa seperti ini? Bisa. Minimal kita bisa mengenal dulu dari momentum yang semakin berkurang. Setelah itu kita lihat ya, karena belum tentu berada di area levelnya di sini ada rejeksi, belum tentu ada rejeksi. Bisa jadi dia momentumnya juga masih cukup tebal, tetapi dia langsung berubah warna. Sehingga nanti kita perhatikan di kondisi terkini yang mendekati levelnya di sini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita menerapkan strategi entry-nya ya. Tadi bisa dengan menggunakan pola tadi ya, rejeksinya tadi, bisa menggunakan multi rejeksi, bisa menggunakan pengurangan warna atau pengurangan bodinya. Kemudian di levelnya sudah ada multi rejeksi atau bahkan langsung ada perubahan warna. Selanjutnya kita bisa manfaatkan strategi entry itu dari tren yang ada. Yang kedua dari reversalnya, dari penerusannya. Dari entry di area tren itu begini contohnya, ketika dia trennya naik, nah ada koreksi, oke, ini ada levelnya, ini koreksi. Ini namanya tren naik. High-nya menuju ke atas, low-nya menuju ke atas. Ini trennya naik. Nah, kita menunggu saat koreksi tidak mampu, kemudian ada tanda-tanda pembalikan atau ada tanda-tanda ini sudah mulai melemah kekuatan sellernya dan sudah mulai konfirmasi naik, maka kita bisa ambil posisi buy dengan tidak melawan arah. Resiko kita taruh di sini, SL-nya, TP-nya kita taruh di atasnya tentunya. Ketika dia bergerak tren turun misalnya, nah coba naik turun lagi, nah di sini ada level juga, dia mencoba koreksi kemudian dia tidak mampu, maka disinilah kita bisa menempatkan sell kita. Satu, kita menempatkan posisi sell bukan berada di area paling lembah, paling bawah, tapi kita menempatkan posisi sell ketika ada koreksi naik sehingga kita dapat harga lebih tinggi. Yang kedua tentu tidak melawan arah, lebih aman. Secara short ya, kita bisa menempatkan posisi sell di sini, resikonya di sini, targetnya di sini. Oke, kita coba akan lihat bagaimana visualnya. Secara visual kita akan lihat. Pertama tadi kita lihat dari sisi level ya, dari sisi level perhatikan ketika naik turun seperti ini. Nah, nanti yang akan menjadikan kita petunjuk ya, itu ada level yang sudah terbentuk ya. Misalkan begini,
Di sini ada pergerakan naik turun yang berada di area yang sama, berada di level yang sama. Maka ketika dia berada di level seperti ini, kita perhatikan dari sisi candle ya, dari sisi candle yang terbentuk atau dari karakternya. Ya, saya perkecil. Perhatikan dari sisi candle yang terbentuk ya. Ketika dia naik ada rejeksi, ya. Ada dua rejeksi. Di sebelah kiri di sana juga berada di satu penolakan. Semakin banyak rejeksi berada di levelnya, ini level kuncinya tuh di sini. Maka pahami ketika dia bergerak kemana saja, kalau dia naik, lihat di posisi sebelah kiri ya, adakah di situ yang banyak ditolak, maka ini menjadi level kuncinya nanti. Dia sempat bergerak naik, bahkan gagal sampai di ujungnya. Ada multi rejeksi di sana, kemudian sudah mulai ada perubahan warna di sebelah kanannya. Setidaknya ada di dalam benak kita, ini bisa menjadi petunjuk dia akan bergerak turun. Sehingga kita bisa menempatkan posisi setelah terkonfirmasi, setelah konfirmasi merah, kita bisa ambil posisi begini contohnya ya. Kita bisa mengambil posisi misalkan seperti ini ya. Karena ini sudah ada konfirmasi turun, kita mengambil posisi sell di sini, kemudian resikonya kita taruh di atas level, targetnya kita bisa buat perbandingan di sini ya. 1:1, 1:2, oke, silahkan sesuaikan dengan rencana kita masing-masing. Berikutnya ketika dia bergerak turun juga perhatikan dari sisi levelnya ya. Mendekati level kunci itu akan tentu membuat kita semakin mudah untuk mengenali tanda-tanda apakah di situ nanti akan memantul atau sebaliknya. Perhatikan di area levelnya memang dia ada momentum yang besar, ada momentum ya, tetapi tidak bisa dia break, belum break dari level kuncinya. Sementara dari sisi hijau ini ada sumbu di bawah, itu yang artinya dia mencoba untuk kembali menekan hingga lebih bawah, tetapi terhenti sampai di sini. Kalau kita bandingkan dengan sumbu yang ada di sini, maka ini masih jauh di atasnya. Itu artinya berat untuk menembus wilayah support, level supportnya di sini. Kemudian kita lihat di sini ada perubahan warna yang cukup signifikan. Signifikan yang saya maksud body yang terbentuk sudah lebih dari setengah atau minimal setengah dari warna merah sebelumnya yang panjang seperti ini. Sehingga minimal kita juga ada petunjuk, oh ini ada potensi dia akan bergerak berbalik. Meskipun kalau kita amati ya, ada penolakan di atas ya, ada penolakan di atas. Tetapi dari sisi level kuncinya masih terhenti atau sudah terhenti di sini, sehingga ada potensi bergerak. Memanfaatkan yang di mana? Ya kita bisa masuk buy-nya di sini. Jangan lupa ketika kita menentukan posisi, maka yang pertama kita harus pertimbangkan adalah risiko. Ambil risikonya di bawah levelnya, taruh di sini. Kemudian kita bisa menentukan target kita di atasnya ya, bisa dengan 1 kalinya, bisa dengan 2 kalinya. Ya, sesuai kenyamanan kita di dalam menentukan titik exitnya. Dan seterusnya, kita bisa menggunakan ciri-ciri dari multi rejeksi, dari karakter candle yang terbentuk, kemudian dari level kuncinya.